Shalom, selamat pagi anggota keluarga damai yang terkasih. Salam sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam acara Samas, Sapaan Damai Sejahtera, dengan tema keluarga asik. Firman Tuhan sebagai dasar renungan kita, saya bacakan dari Efesus 6 ayat 1-5 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terbayang ketika kita mendengar tentang keluarga yang asik? Saya membayangkan suatu waktu dalam sebuah keluarga, tampaklah anak-anak bermain bersama dengan orang tua dengan ceria. Pada waktu yang lain, tampaklah mereka melakukan aktivitas bersama-sama sambil bersenda gurau dan tertawa lepas. Pada suatu pagi, mereka melakukan tugas mereka masing-masing dengan gembira. Sebelum tidur, si ayah atau si ibu mengajak berdoa bersama dengan penuh sukacita. Ketika si adik ngambek, si ayah atau si ibu mendatanginya dan menenangkannya dengan lembut. Ketika si mama capek, si kakak memijit-mijitnya sambil bercanda ria. Ketika si adik merasakan kesulitan, si kakak membantunya dengan senang hati, dan seterusnya. Wow, alangkah menyenangkan jika kita memiliki suasana keluarga seperti itu, bukan? Suatu hari Ibu Ruth Graham, istri pendeta Billy Graham yang sangat mendunia itu, ditanyai oleh seorang anggota jemaat. Seandainya anak-anak ibu terlahir kembali, apakah yang ingin Ibu Ruth ubah? Ibu Ruth menjawabnya dengan sangat antusias sambil berbinar-binar bahwa ia akan menyediakan waktu lebih banyak untuk bersama-sama dengan anak-anaknya dan menceritakan cerita Alkitab sebagai pondasi hidup mereka. Poinnya, Ibu Ruth ingin menyediakan waktu, ada kebersamaan, dan menanamkan firman Tuhan di dalam keluarganya. Kita kembali ke era tahun 80-an. Siapa yang tidak ingat drama seri Keluarga Cemara, yang di dalamnya ada keceriaan, kebersamaan, keterbukaan, kelucuan, menggemaskan, ada kepatuhan, kesederhanaan, dan saling peduli. Beberapa pemain drama seri ini diantaranya saya tahu kalau mereka adalah anak-anak Tuhan. Contoh yang lain, saya juga punya murid yang keluarganya terkesan sangat ceria, asik, dan bersahabat. Sewaktu-waktu ia berulang tahun di sebuah hotel. Ia mengundang dan menjemput kami guru-gurunya. Di dalam mobil kami iseng bertanya pada sopirnya, "Bagaimana Noni di rumah, Pak?" Sang sopir menceritakan tentang kebaikan keluarga itu
mulai dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, juga terhadap pembantu, tukang kebun, dan sopir. Bahkan di acara ulang tahun itu, para pembantu dan sopirnya diundang ke panggung untuk diberi hadiah. Tak sampai di situ, ketika ia menikah pun, ia kembali mengundang kami. Keluarga ini begitu asik, humoris, saling menghargai tanpa membeda-bedakan, penuh persahabatan. Itulah yang membuat keluarga ini berkesan asik bagi saya. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa keluarga yang asik itu adalah sebuah keluarga yang anggotanya memiliki waktu kebersamaan yang rutin dan berkualitas. Ada peran yang dilakukan dengan ikhlas, ada saling menghargai, ada sikap yang bersahabat, saling terbuka satu dengan yang lain. Ada keceriaan dan ada waktu khusus bersama di hadapan Tuhan. Ini bisa terjadi kalau anggota keluarga itu memiliki hati dan pikiran yang sama tentang bagaimana memperlakukan anggota keluarga dan orang lain sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Anak-anak taat bukan takut. Orang tua tidak menyakiti anak tetapi menyayangi. Juragan menghargai dan tidak membeda-bedakan, apalagi merendahkan bawahannya. Dengan demikian, kita bisa berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah dalam keluarga kita ada suasana yang asik, sehingga kita bisa berdampak dan menginspirasi? Kuncinya adalah menghidupi firman Tuhan dan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Mari kita memohon kepada Tuhan agar keluarga kita menjadi keluarga yang mengasikkan dan menginspirasi orang lain atau keluarga lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepala keluarga kami bersyukur kalau keluarga kami dalam keadaan yang baik. Kami saling mengasihi dan saling memperhatikan seperti Tuhan begitu memperhatikan kami. Ampunilah kami jika selama ini sebagai anggota keluarga kami belum berperan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami belum bisa berdampak secara positif dan nyata. Mampukan kami untuk saling menopang dan saling mengampuni bila masih ada kejanggalan dalam hati kami, bahkan mungkin telah melukai anggota keluarga kami. Mampukanlah kami bersama-sama melewati masa yang sulit ini, tetap dalam bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah keluarga damai renungan kita pada hari ini. Salam damai dan sehat selalu.